Waalaikumsalam. Baitul Mal. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di Balai Amil Baitul Mal Aceh edisi perdana hari ini. Balai Amil ini adalah ya sepertinya balai, kita tempat ngobrol, berbicara, membahas sesuatu yang ringan tetapi serius. Dan dalam hal ini Baitul Mal Aceh akan berbagi pengalaman di Balai Amil dengan beberapa seri Balai Amil setiap Kamis nantinya. Dari pengalaman 20 tahun perjalanan Baitul Mal, mudah-mudahan akan menjadi satu spirit dan energi bagi banyak orang, ya, terutama bagaimana kita menggerakkan Amil Baitul Mal dari tingkat provinsi, kabupaten kota hingga sampai ke desa-desa di seluruh Aceh. Nah, saya kira pengalaman itu akan cukup berharga. Untuk itu kita akan terus ngobrol di Balai Amil ini. Mudah-mudahan akan menjadi bekal bagi kita semua, dan tentu saja Baitul Mal juga akan terus belajar dari berbagai komponen umat yang lain, para pelaku dan penggerak zakat dan wakaf di Indonesia dan di Nusantara ini. Kita bisa berbagi di Balai Amil ini. Nah, untuk hari ini edisi perdana kita sudah mengundang Bung Putra Misbah, tenaga profesional Baitul Mal Aceh. Kita akan ngobrol terlebih dahulu tema ekonomi, program ekonomi yang ada di Baitul Mal Aceh. Bagaimana, siap kita mulai ya? Baik, Bung Putra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, dari mana kita mulai? Mengapa Baitul Mal juga mengagendakan program-program ekonomi, sementara dinas lain, instansi lain, badan-badan lain mungkin sudah lebih awal memulai dengan program dan kegiatan ekonomi ini? Ya, baik Pak Said. Ini langsung saja Pak, diskusi santai saja kita Pak Said, ini di edisi perdana. Kita berbagi pengalaman terkait dengan kegiatan yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh. Mungkin sebelumnya, mungkin gambaran umum kalau boleh kita klasifikasikan itu Baitul Mal itu kan sudah banyak mengintervensi sektor permasalahan sosial di masyarakat. Mungkin bukan hanya di sektor ekonomi, tapi juga pendidikan, kemudian juga sektor kesehatan, dakwah dan syiar, kemudian pendidikan dan ekonomi, semua Baitul Mal melalui pendekatan asnaf. Nanti kalau zakat itu, kemudian kalau di infak itu ada kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sebagainya. Kalau kita kita klasifikasikan, kita klasterkan, berarti ada 5 klaster itu kegiatan. Dan termasuk salah satu yang paling menonjol yang mungkin sekarang sedang digalakan oleh Baitul Mal sektor ekonomi. Mungkin juga kita bisa merujuk ke kanun terbaru Pak Said, di kanun nomor 3, kanun 3 yang perubahan nomor 10 tahun 2018 di pasal 3 huruf D. Mungkin izin saya bacakan, bahwa salah satu penyelenggaraan Baitul Mal itu bertujuan, di huruf D-nya disebutkan, melakukan pengembangan dan peningkatan manfaat zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Artinya tujuan Baitul Mal itu dibentuk juga salah satunya untuk melakukan penanggulangan kemiskinan. Dan penanggulangan kemiskinan itu penyelesaiannya dan salah satu opsinya itu dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi, seperti yang tema kita diskusikan hari ini. Dan Baitul Mal sejauh ini sudah mengintervensi kegiatan pemberdayaan ekonomi itu. Kalau kita klasifikasikan itu ada dari sektor individunya, kemudian ada di tatanan keluarganya, kemudian juga ada di kelompok atau komunitas. Jadi sepanjang Baitul Mal kemudian melakukan kegiatan-kegiatan intervensi terhadap ekonomi masyarakat itu, Baitul Mal mengidentifikasikan ada 3 komponen ini yang memang harus diintervensi. Yang pertama adalah individu, penguatan ekonomi setiap mustahik itu yang memiliki usaha, baik usahanya usaha pemula, usaha baru, ataupun usaha naik kelas. Kalau kita istilahkan di sini ada ultra mikro atau mikro.
Kemudian level berikutnya yang kita identifikasi itu adalah keluarga. Keluarga itu mungkin lebih komplit permasalahannya. Mungkin intervensi lebih kompleks. Artinya bahwa di sebuah keluarga itu bisa saja bukan hanya ekonomi yang menjadi masalah utamanya, tetapi ada hal-hal lain juga yang kemudian membuat ekonomi keluarga itu tidak berkembang karena ada kebutuhan yang lebih besar lagi, misalnya seperti kesehatan. Ada anggota keluarga yang kurang sehat, ataupun ada rumah yang dihuni tidak layak dan sebagainya. Sehingga penghasilan itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Maka kehadiran Baitul Mal di pemberdayaan ekonomi itu menyelesaikan dulu berbagai masalah sosial yang tadi dihadapi, kemudian baru memperkuat ekonomi keluarga. Kemudian satu lagi adalah intervensi pada komunitas atau kelompok. Dan itu mungkin sudah lebih luas lagi jangkauannya. Kita menginginkan di kegiatan ini bahwa kelompok atau komunitas yang dibantu oleh Baitul Mal itu mampu menghasilkan pendapatan yang kemudian pendapatan itu bisa di-sharing kepada masyarakat miskin yang ada di wilayah itu. Katakanlah komunitas kampung misalnya, kita mengintervensi potensi desa yang ada di kampung itu, Baitul Mal intervensi di situ, kemudian kita syaratkan bahwa sebagian bagi hasil usaha dari usaha itu diberikan kepada masyarakat. Artinya desa itu atau komunitas itu mandiri menghasilkan penghasilan yang bisa didistribusikan kepada masyarakat miskin. Mungkin gambaran awalnya seperti Ya, itu. ya. Mungkin kita bisa bedakan ya. Apa beda intervensi Baitul Mal di bidang ekonomi ini dari pendekatan individu, keluarga dan lembaga tadi dibandingkan instansi lain. Tentu Baitul Mal kan bisa membandingkan dengan instansi lain. Nah, mungkin saja Baitul Mal akan lebih baik atau bisa memastikan perubahan transformasi mustahik itu akan lebih pasti menuju kesejahteraan gitu. Apakah benar seperti itu? Bahkan di mana kita lihat perbedaannya? Ya, yang pertama Baitul Mal itu berfokus pada penanggulangan kemiskinan. Ya. Itu yang sudah pasti, artinya bahwa yang kita sasar itu orang miskin. Orang miskin yang ingin kita berdayakan. Mungkin pada instansi atau dinas lain, mungkin pada lembaga keuangan lain, itu menyasar usahanya. Indikator utamanya adalah usaha yang akan dibantu. Tetapi Baitul Mal indikator utamanya adalah miskinnya yang dibantu, yang akan diselesaikan. Maka di Baitul Mal ada berbagai macam kegiatan ataupun program yang dimunculkan. Mungkin ke depan juga akan banyak program lain yang kemudian kita menemukan di lapangan bahwa ada masyarakat miskin yang kategorinya belum masuk dalam kategori program Baitul Mal. Seperti misalnya di individu kita punya 2 klaster mikro dan ultra mikro. Nah, dia naik kelas dan baru memulai rintisan misalnya. Itu juga diintervensi oleh Baitul Mal dengan menyiapkan skema pendampingan yang berkelanjutan. Artinya kalau tidak Baitul Mal kemudian membangkitkan kehidupan ekonomi mereka, mungkin dinas lain, apalagi mungkin lembaga keuangan yang memang harus safety keuangan yang untuk disalurkan itu, mungkin kelompok ini tidak menjadi perhatian karena memang tidak punya basis usaha yang cukup untuk mungkin memenuhi kategori bisa dibantu. Maka istilah di Baitul Mal itu kita menyasar masyarakat yang tidak bankable misalnya. Mereka yang tidak bisa mengakses modal di lembaga keuangan, tidak bisa mengakses modal di tempat lain. Maka Baitul Mal di situ. Kehadiran Baitul Mal adalah untuk menjembatani mereka dari ultra mikro mungkin nanti menjadi mikro, dan mungkin ketika mereka survive, mereka juga bisa mengakses di lembaga keuangan. Ataupun di alternatif Baitul Mal juga sedang proses kembali untuk menggulirkan dana pinjaman bergulir tanpa bunga. Ini sedang proses Baitul Mal sedang dibentuk. Maka Baitul Mal ada bersama masyarakat yang kurang mampu. Nah, kemudian mereka masih bisa ditingkatkan ekonominya. Kalau dalam pengertian asnaf mungkin mereka berada di miskin bukan di fakir. Ini kalau di fakir program intervensinya adalah biaya hidup. Karena kefakirannya, ketidaksanggupannya itu dalam melaksanakan usaha ekonomi. Tapi di level miskin itu adalah orang-orang yang mungkin secara fisiknya masih bagus, secara kemampuannya ada, secara pengetahuan ekonomi usahanya ada, cuma mereka perlu modal dibantu dampingi seperti itu. Maka Baitul Mal harus hadir, dan di situ barangkali yang bisa kita sebut bahwa Baitul Mal berbeda dalam pandangan ekonomi dengan dinas lembaga lain. Berarti kalau sudah tahapan bankable itu diserahkan atau nanti akan ada lembaga lain yang berperan, misalnya lembaga keuangan? Iya. Tidak lagi di Baitul Mal? Iya, Baitul Mal menyediakan pada tahap tertentu misalnya dana bergulir.
dengan kriteria tertentu terhadap mungkin di dana bergulir itu perhatian ekonominya sudah, maksudnya indikator ekonominya sudah mulai dilihat. Artinya ketika usahanya itu sudah maju, katakanlah misalnya dalam standar BI disebutkan kalau usaha mikro itu asetnya di bawah 50 juta. Nah, ketika dia punya aset usaha itu atas itu, mungkin itu sudah, kalau dia mengakses modal usaha di perbankan juga sudah memungkinkan. Artinya Baitul Mal juga dalam perencanaannya juga sedang menggagas kerjasama dengan beberapa lembaga keuangan untuk menyalurkan bantuan juga kepada masyarakat. Mungkin segmen itu yang akan diambil ketika proses pemberdayaan ekonomi dari bawah itu sudah selesai dilakukan oleh Baitul Mal. Mereka sudah survive, sudah mandiri, sudah cukup bagus usahanya. Mungkin mereka akan tingkat ke kelas. Nggak mungkin dia mengambil bantuan dana hibah yang mungkin ukurannya lebih kecil dari kebutuhan usaha yang harus dia kembangkan. Terus Putra Misbah, bagaimana Baitul Mal bekerja, terutama nih di tingkat pendataan, di tingkat asesmen, kan data juga digunakan oleh instansi atau dinas pemerintah yang lain yang mirip-mirip, misalnya bantuan koperasi kan lembaga juga, kemudian nanti dinas sosial juga punya program ekonomi produktif. Bagaimana ini sinkronisasi atau kolaborasi dibangun, termasuk dengan LAS misalnya, sehingga tidak overlapping bidang garap? Ya, mungkin kalau terkait dengan data, mungkin itu menjadi salah satu tantangan sekarang. Saya Baitul Mal juga sedang berbenah di tahapan itu, data terintegrasi, agar kemudian kita memiliki satu data yang cukup akurat untuk mengintervensi, apakah itu level miskin ekstrim ataupun level UMKM yang perlu kita intervensi, agar kemudian bantuan itu tidak tumpang tindih. Tetapi sejauh ini Baitul Mal dalam proses untuk memastikan bahwa itu tidak double adalah dengan proses verifikasi yang cukup ketat, Pak. Karena memang kalau dari sisi data, mungkin tidak semua lembaga bisa kita akses untuk kita adu data, walaupun memang kita sudah kerjasama dengan Dinas Sosial, kemudian BKKBN, data miskin, tetapi di situ mungkin belum terlihat klasifikasi UMKM-nya. Mungkin dalam proses itu bahwa Baitul Mal dalam sebelum memberikan bantuan kepada masyarakat itu melakukan asesmen atau verifikasi, itu memastikan kepatutan syariahnya dulu. Kemudian karena tadi kan dana zakat dan infak kita harus pastikan itu, kemudian baru sehat usahanya, dan memastikan bahwa si pengaju itu tidak sedang mendapatkan bantuan dari instansi atau lembaga lain, baik dalam bentuk hibah maupun bentuk pinjaman. Karena untuk kegiatan usaha produktif di Baitul Mal mensyaratkan tidak double, tidak pernah mendapatkan atau tidak dalam binaan dari lembaga atau instansi lain. Oke, ini kira-kira saja nih, Putra bisa sebut sudah cukup berapa lama Baitul Mal mengurus program ekonomi ini, dan kira-kira sudah berapa banyak anggaran atau dana yang dikucurkan sehingga kita bisa prediksi dampaknya. Kalau program di Baitul Mal, barangkali sebelum saya di Baitul Mal sudah ada ya. Program ekonomi ya? Program ekonomi, saya pernah mendengar ada OPZP barangkali dulu 2006 ya. Mungkin Pak saya juga salah satu yang menjadi perintis di situ. Di OPZP mungkin sudah mulai juga kegiatan ekonomi produktif. Di Baitul Mal bahkan sudah ke tahap bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan. Mungkin 2006 juga sudah berkemajuan, artinya proses pemberdayaan ekonomi sudah jalan. Tinggal bagaimana sekarang dari 2006 sampai sekarang terus memperbaiki sesuai dengan kebutuhan, kemudian sesuai dengan update kondisi sekarang di masyarakat dan sebagainya. Contohnya misalnya inovasi di bidang kelembagaan. Dulu ada OPZP, kemudian berinovasi menjadi Zispro. Sekarang dengan perubahan kanun, kemudian Baitul Mal diberikan kewenangan untuk membentuk LKMS misalnya. Nah, itu juga bagian dari proses inovasi untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi. Mungkin kalau dihitung angkanya mungkin sudah puluhan miliar Pak, untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi. Mungkin sekarang proses sudah mulai proses monitoring dan evaluasi kegiatan. Sudah ada beberapa, mungkin 2 atau 3 tahun terakhir, sudah ada beberapa laporan kegiatan pemberdayaan ekonomi, bahkan ada beberapa kegiatan yang memang sudah dilakukan perbaikan dari hasil evaluasi itu, kemudian melihat dampak dan memperbaiki. Nah, tapi dari keseluruhan evaluasi, kegiatan pemberdayaan ekonomi yang ada di Baitul Mal itu semuanya memang relevan dilakukan dengan kondisi masyarakat kita sekarang. Dan kondisi masyarakat kita kesulitan untuk mengakses modal, kemudian juga kita juga mengkhawatirkan masyarakat kita terjebak dengan rentenir.
Nah, itu juga menjadi perhatian dari Baitul Mal. Maka yang perlu dilakukan oleh Baitul Mal adalah dengan memperbaiki ataupun menginovasi kembali, memformulasikan kembali program-program yang sudah ada itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Misalnya dengan pembentukan Baitul Makmur, kita bisa memberikan akses lebih cepat dan mudah kepada masyarakat pelaku usaha mikro untuk mendapatkan modalnya. Karena kan apa namanya, salah satu apa namanya perhatian kita, evaluasi kita itu bahwa rentenir itu bisa memberikan akses lebih cepat modalnya kepada mustahik ketika dia membutuhkan. Makanya kita sebagai apa namanya lembaga yang juga konsentrasi pada keuangan Islam juga harus menemukan solusi itu. Bahkan kita harus memberikan bantuan itu cepat dan mudah kepada masyarakat. Karena mungkin kalau dengan apa namanya kebutuhan masyarakat itu yang di pasar itu mungkin transaksinya ada per hari dan sebagainya, mungkin itu kan perlu perhatian dari kita. Mungkin itu bagian dari inovasi yang harus kita lakukan di tengah perbaikan seperti Pak saya sampaikan tadi. Dampak mungkin secara lebih khusus perlu juga diukur dampak secara keseluruhan. 2015 pernah diukur sekali Mustahik Zis Pro itu sekitar 15% itu bahkan sudah bertransformasi menjadi muzaki. Ketika nisab zakat itu sekitar 5,5 juta pada saat itu 15% mustahik kita dari sekitar 1.000 lebih mustahik itu sudah mampu membayar zakat pada saat itu. Kemudian perubahan nisab zakat menjadi 6,5 juta mungkin dan COVID, kemudian mungkin sebagian mustahik itu yang kemudian tidak berstatus sebagai muzaki. Tetapi kita pernah mencatat bahwa mustahik Zistru itu pernah apa namanya kita evaluasi menjadi muzaki itu sekitar 15%. Ya, baik. Dari banyak program ekonomi atau kegiatan di bidang ekonomi ini, Putra mungkin bisa sebut mana yang paling sukses, paling baik, paling diandalkan dan mendapatkan pengakuan lah dari luar Baitul Mal. Ya, prinsipnya karena klasternya berbeda-beda, jadi kegiatan Baitul Mal itu punya apa namanya keunikan masing-masing. Mungkin kalau kita urutkan misalnya dari sisi usaha individu, kita berhasil melahirkan 2 klaster itu, ultra mikro dan mikro itu sebenarnya cukup menjangkau seluruh mustahik, dan dengan angka yang lebih besar juga itu bisa membantu mustahik untuk naik kelas. Itu sangat ditunggu, sangat dinanti oleh mustahik bantuan itu. Kemudian yang kedua ZFD, itulah penyelesaian masalah secara kompleks gitu ya. Artinya itu juga jarang dilakukan oleh orang lain, tidak terpikirkan barangkali, karena sebelum kita menyelesaikan membangkitkan ekonominya, kita juga perlu dulu menyelesaikan permasalahan sosial yang ada. Karena sebagian evaluasi kita berikan modal, ketika dia punya masalah lain, uang itu tidak 100% terpakai untuk modal. Artinya setelah dievaluasi, usahanya tidak berkembang, itu karena setengah dari uangnya itu mungkin dipakai untuk membayar hutang, membayar biaya pendidikan anaknya, atau sebagainya. Maka perlu diselesaikan dulu, dalam sebuah apa namanya skema pemberdayaan itu perlu diselesaikan dulu apa namanya permasalahan sosial yang ada di keluarga itu, kemudian baru diintervensi ekonominya, kemudian didampingi sampai dengan dia bisa mandiri. Itu juga spesial. Kemudian satu lagi yang komunitas kelompok. Ini yang juga pernah diikutkan inovasi yang kita juga pernah mendapatkan sebagai program inovatif ya, itu Gaspro dulu namanya. Itu konsepnya itu kita memberikan sejumlah modal kepada komunitas di Gampo, apakah BUMG, BMG, kemudian masjid dan daya. Kemudian bagi hasil usaha dari itu, kita menganggap bahwa uang yang kita berikan ke desa itu adalah bagian dari investasi mustahik di kampung itu. Artinya bagi hasil dari uang itu akan didapatkan oleh mustahik miskin. Selama usaha produktif itu terus berlanjut, itu akan terus ada uang ataupun penghasilan yang akan dibagikan ke mustahik. Artinya kita menitipkan itu lebih produktif, bukan hanya sekali kasih untuk si mustahiknya, tapi bisa terus-menerus. Selama usaha ini bisa berjalan, bisa stabil, kemudian penghasilannya itu tiap apa namanya tiap panennya, tiap menghasilkannya itu akan dibagikan kepada mustahik. Mungkin ada beberapa sudah banyak juga, mungkin di YouTube Baitul Mal juga bisa kita lihat sama-sama, juga banyak sekali sudah testimoni Gampung itu yang sudah membagikan hasil kepada mustahik. Mungkin saya juga dengar di Pulau Banyak, di pariwisata di Pulau Bagu itu, saya dapat informasi terakhir sudah kali ke-5 mereka membagikan hasil kepada masyarakat yang berbeda, dengan santunan bervariasi antara 300 sampai dengan 600.000 per orang. Saya kira ini juga bagian. Tapi kalau dianggap unggul ya mungkin tiga-tiganya punya segmen yang berbeda dan tiga-tiganya mungkin itu program yang unggul ya untuk pemberdayaan ekonomi. Itu. Ya, best betul Mal.
Nah, sekarang mungkin ada pihak yang mengungkapkan bahwa kinerja Baitul Mal di bidang ekonomi ini sudah lebih baik, ya. Sudah ada dari penjelasan Putra tadi sudah ada yang dianggap bisa sukses. Nah, kalau ada komponen masyarakat yang ingin memberikan penghargaan kepada Baitul Mal, ke program mana yang dianggap paling berhasil, paling sukses, paling baik, paling menginspirasi lembaga-lembaga lain? Kalau untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi, skema Gaspro itu sebenarnya skema yang cukup lengkap sebenarnya. Skema yang cukup lengkap, mungkin selain ZFD juga. Di Ya. ZFD komunitasnya adalah keluarga, kalau Gaspro adalah komunitasnya kampung. Karena di tingkat nasional juga ada namanya program Kampung Zakat yang digagas oleh Kementerian Agama. Juga hampir skema sama. Artinya skema ini juga skema yang dipakai oleh nasional. Tapi kita dengan ciri khas sendiri, kita juga menggandeng DPMG misalnya. Ya. Kita menggandeng kampus, dulu pernah kerjasama dengan FEBI UIN juga untuk melahirkan bagaimana akad-akad syariah itu bisa dipraktekkan di desa dengan skema ekonomi seperti ini. Kita menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat di Kampung lebih banyak terlibat. Itu salah satu prinsip dari pemberdayaan, juga ada kolaborasi. Kita bagaimana mengidentifikasi usaha-usaha produktif yang sudah diklaster oleh DPMG, yang kemudian usaha itu sudah dianggap sehat, kemudian kita menganggap layak untuk kita bantu oleh Baitul Mal, kemudian diintervensi usahanya, dibantu usahanya. Boleh kita katakan usaha itu, uang yang kita berikan itu atas nama mustahik dari investasinya, kemudian dia terus mengalir secara terus-menerus. Jadi intervensinya itu jika usahanya berhasil itu tidak hanya satu orang, tidak hanya satu keluarga, tapi banyak keluarga, banyak orang yang bisa dibantu dari usaha produktif yang dibantu oleh Baitul Mal berbasis komunitas tadi. Katakanlah misalnya di level dayak misalnya. Kita juga sudah evaluasi, turun evaluasi di bulan kemarin, kita juga melihat bahwa bantuan yang diberikan oleh Baitul Mal untuk usaha daya kemudian menghasilkan, dan itu cukup untuk menutupi operasional daya. Misalnya operasional beban listrik misalnya, atau beban gaji dewan gurunya misalnya, dari usaha yang dibantu oleh Baitul Mal. Kemudian bahkan sebagian daerah yang usahanya lebih bagus itu bisa menggratiskan beberapa anak fakir miskin dan yatim untuk biaya makannya. Dan itu kan suatu hal yang positif. Artinya tantangan sekarang kan banyak daerah mungkin kesulitan operasionalnya. Tetapi mungkin diawali ketika COVID, mungkin beberapa tahun lalu ketika beberapa daerah itu kesulitan ekonomi untuk kegiatan operasionalnya. Nah, tapi kita melihat bahwa kalau kita hanya terus membantu menganggarkan biaya operasional dari dana zakat, mungkin itu berbatas waktu, berbatas juga jumlah uangnya dengan kondisi masyarakat miskin juga cukup banyak, dengan intervensi kegiatan yang cukup banyak. Kemudian kita melihat jelas bahwa bagaimana kalau daerah itu dibantu dengan pemberdayaan ekonominya misalnya. Kemudian yang hasilnya itu akan mengalir kepada untuk kebutuhan operasional. Nah, makanya ketika dibantu secara tepat, analisa bisnisnya juga cukup bagus, usaha yang berkembang, yang kita temukan kemarin ketika evaluasi itu adalah cukup membantu daerah dalam hal operasional. Artinya dengan kegiatan seperti ini, dengan skema seperti ini, dengan model seperti ini, kita kan bisa semacam menempatkan unit bisnis ya tadi Baitul Mal, kemudian unit bisnis itu cukup bekerja dan dia bisa memberikan penghasilan kepada masyarakat setempat. Jadi ini mungkin skema seperti ini yang kita anggap cukup bagus, dan memang kita diskusi juga dengan DPMG. Kita akan terus berbenah mungkin ke program-program seperti ini, dan saya rasa juga sejauh pengamatan mungkin tidak banyak, mungkin saya nggak berani bilang tidak ada, tidak banyak lembaga-lembaga apakah filantropi atau lembaga yang lain yang melakukan dengan skema seperti ini. Mungkin seperti itu, Mas. Baik, Bapak Putra Misbah dan sahabat Baitul Mal, kita sedang di Balai Amil nih, Balai Amil Baitul Mal Aceh edisi perdana. Putra sudah berbicara sekitar 30 menit ini menyajikan kesuksesan program ekonomi Baitul Mal Aceh. Mungkin saja akan ada yang mengatakan bahwa sudah pantaslah Baitul Mal mendapatkan penghargaan atau award di bidang ekonomi ini. Itu sudah pernah ada memang awardnya. Iya. Ada ya. Pernah inovasi masuk program. Penghargaan inovasi. Baik sahabat Baitul Mal Aceh, Anda ya yang hadir di balai ini juga punya kesempatan untuk
menyampaikan sesuatu atau menanyakan sesuatu, silakan saja, kita sediakan waktu. Kalau memang perlu 1 jam, ya kita sediakan 1 jam. Seberapa kita sanggup berada di balai ini aja. Baik, silakan saja sahabat Baitul Mal yang ingin berpartisipasi. Kita sedang berbicara program ekonomi Baitul Mal Aceh, ada Putra Misbah. Oke, baik, silakan. Ada banyak yang hadir nih. Ada Juliani? Ada komentar? Oke. Silakan sahabat Baitul Mal yang lain. Oke, kita masih di Balai Amil dengan narasumber Putra Misbah, tenaga profesional Baitul Mal Aceh. Baik. Ya, halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuliani ya? Saya Indah, Pak. Oh, BMK Indah. Indah Ya. dari Dari BMK BMK Aceh Besar, Pak. Oh ya, baik. Silakan ada komentar, ada pertanyaan. Pertanyaan, Pak. Oh, boleh. Ya, Silakan. lagi jalan mau ke Janto juga nih, Pak. Oh ya, baik. Saya sangat tertarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Putra Misbah, terutama kan tentang ini pemberdayaan via BMG gitu. Nah, mungkin kami Baitul Mal Aceh Besar ingin belajar gitu, Pak, tentang bagaimana mensinergikan dengan bersinergi dengan BMG. Terus bagaimana pola-pola skemanya? Mungkin kami minta ini lah, Pak, bahan-bahannya dari Baitul Mal Aceh Baitul Mal Aceh, Pak. Baik, itu saja. Kemudian pendampingan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh bagaimana, Pak, dengan mustahiknya? Itu aja, Pak. Baik, terima kasih Indah. Kita respon dulu Putra ya. Iya, baik. Ya, Oke, Putra. langsung ya. Baik, baik. Terima kasih Bu Indah, Iya, Pak. Komisioner Baitul Mal Aceh Besar ya. Mungkin di luar forum ini juga pernah berdiskusi dengan Bu Indah. Mungkin Bu Indah juga yang paling sering mengikuti pendampingan kemarin ya dengan Pak Sigit di Hijau. Mungkin juga materi-materi yang diberikan oleh Pak Sigit juga sebagiannya juga menjadi adopsi kita dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi, terutama untuk yang disebutkan oleh Bu Ida tadi dengan Baitul Mal Kampung atau BUMDes. Dalam secara umum skemanya itu sama seperti yang sudah saya juga jelaskan tadi Bu Indah, bahwa identifikasi awalnya adalah potensi desa. Nanti apakah itu dimiliki oleh Baitul Mal Kampung ataupun dimiliki oleh BUMDes secara kepemilikan usahanya. Identifikasi pertama, kalau tadi usaha individu ataupun usaha keluarga itu adalah pada identifikasi utama adalah miskin, maka untuk usaha kelompok ini identifikasinya adalah potensi usahanya. Jadi potensi usaha itu yang pertama sekali dilihat, kita harus bisa memastikan bahwa usaha itu usaha yang produktif dan bisa terus berkembang. Karena yang kita sasar dari bantuan itu adalah keberlanjutan dari hasil yang dihasilkan. Jadi analisa pertama itu kalau dalam bentuk teknis Baitul Mal dalam penyaluran dana usaha kelompok itu mekanisme verifikasinya dilakukan 2 kali. Yang pertama melihat potensi dan partisipasi. Karena kita juga melihat kendala di partisipasi. Karena unsur di desa itu harus memiliki keseragaman, kesamaan ide untuk pemberdayaan. Karena tidak boleh nanti Pak Kishiknya berpikir A, kemudian Ketua BMG-nya berpikir B. Nah, itu temuan kita itu kebanyakan itu kegiatan seperti itu akan terhenti. Kita juga misalnya temukan permasalahan di desa itu misalnya ketika Pak Kishiknya berganti.
berganti pengurus, berganti kebijakan, dan berganti usaha. Dan itu juga yang sedang kita kenapa proses partisipasi itu penting. Makanya dalam saat verifikasi itu dipastikan bahwa unsur yang terlibat seperti Pak Kishi, kemudian seperti Ketua Baitul Mal Kampung, kemudian Ketua BUMDes atau Ketua HAPU dan sebagainya itu mempunyai keseragaman berpikir tentang pemberdayaan yang ada di desa, tentang potensi yang ada di desa. Kemudian baru Baitul Mal melangkah ke tahapan verifikasi berikutnya, yaitu memetakan bisnis dan konsep bagi hasilnya kepada masyarakat itu seperti apa. Jadi dua tahapan ini yang dilakukan untuk memastikan bahwa Baitul Mal bisa melakukan kerjasama dengan Baitul Mal Kampung ataupun dengan BUMDes. Makanya kalau di Aceh Besar, mungkin tahapan pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa struktur Baitul Mal Kampung itu memang terbentuk secara permanen. Kemudian mungkin bisa dibarengi juga dengan BIMTEK pada Baitul Mal Kampung, pengelolaan usaha dan sebagainya, pengelolaan keuangan dan sebagainya. Mungkin juga itu juga bagian dari untuk penguatan kelembagaan Baitul Mal Kampung, kemudian itu juga mungkin bisa mempercepat sinergi kerjasama dengan Baitul Mal Aceh. Karena kalau kita lihat potensi ekonomi desa kan cukup banyak. Mungkin bagaimana kemudian kita sama-sama bisa menggali itu, kemudian bisa menjadikan suatu bisnis yang potensial, yang kemudian hasil dari usaha itu bisa dinikmati secara terus-menerus oleh masyarakat miskin yang ada di desa itu. Jadi di Baitul Mal itu memungkinkan skema kerjasama dengan Baitul Mal Kampung, skema kerjasama dengan BUMDesnya, skema kerjasama dengan dayahnya, skema kerjasama dengan masjidnya. Itu juga sangat memungkinkan untuk kegiatan usaha kelompok ini. Kalau dulunya kan hanya gaspol saja, itu berbasis gampung saja. Tapi kita melihat ada komponen-komponen lain. Mungkin juga ada seperti misalnya di wakaf ya, ada yang stimulus wakaf juga, berbasis wakaf juga ada. Di Baitul Mal sangat memungkinkan untuk terbuka terhadap potensi ekonomi yang ada di desa itu untuk kita kerjasamakan, dengan catatannya adalah tujuan akhirnya itu adalah goalnya bahwa mustahik itu berdaya, mustahik itu yang fakirnya mendapat bantuan santunan, yang masih produktifnya itu bisa mendapat bantuan modal usaha. Kemudian kalau untuk skema pendampingan, barangkali memang kita sudah hasil kemudian disupervisi kemarin melalui Yahijau juga Pak Sigit dan Pak Imun Munzir, dan Baitul Mal sudah melahirkan satu peraturan badan yang cukup komprehensif. Mungkin karena agak tebal Bu Indah, mungkin kayaknya perlu ada kesempatan khusus nanti kita minta ke panitia Pak Arif dan Pak Said, mungkin bisa tema lain terkait dengan pendampingan. Karena Pak saya juga ikut dalam tim Forumus ya, perubahan pendampingan, pemberdayaan dan pendampingan Baitul Mal itu agak pembahasannya agak komprehensif. Bahkan kita itu intervensinya itu sejak pada tahapan proses pendataan. Kita mengidentifikasi kebutuhan, kemudian tahap berikutnya pendampingan, kemudian kita lihat kebutuhan teknisnya apa, kemudian kita hubungkan dengan ahlinya, kemudian sampai dampingan kita itu baik kelompok, individu dan keluarga itu mampu menghasilkan, kalau istilah di tujuan pemberdayaan, mampu produktif, mampu mandiri dan mampu sejahtera. Jadi dari produktif, kemudian dia mandiri, kemudian dia sejahtera. Setelah itu tahapannya sudah bisa membantu orang lain. Artinya mungkin tahapan paling akhir itu adalah transformasi mustahik menjadi muzaki. Mungkin itu juga diatur di dalam perban pendampingan dan pemberdayaan di Baitul Mal Aceh. Mungkin ada sesi berikutnya lebih khusus, bisa dibuat Zoom seperti ini juga untuk dibahas. Mungkin ada Baitul Mal kabupaten kota juga yang lain yang mungkin bisa nanti kita berbagi tentang konsep pendampingan dan pemberdayaan. Oke, seperti itu Pak Syed, Bu Indah. Baik Putra, terima kasih. Terima kasih juga Ibu Indah dan sahabat Baitul Mal yang lain. Silakan ada komentar, ada pertanyaan. Kita masih ada waktu nih sampai 20 menit lagi kalau kita mau gunakan secara maksimal. Assalamualaikum Abu Zaid. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan Yusma Yusma Eri. Eri. Ya. Ya silakan Yusma Eri. Ya. Baik, ya selamat pagi nih Bung Misbah ya. Ya, pagi. Ini masih pagi ya. Masih pagi, makasih pagi Pak Erik. Ya mungkin melalui diskusi ini ya kita baru tahu bahwa pemberdayaan ekonomi itu adalah upaya untuk mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat
akan adanya potensi yang dimilikinya barangkali, serta upaya untuk mengembangkan sebuah usaha. Nah, Baitul Mal hari ini barangkali seperti yang disampaikan tadi sudah apa namanya, sudah banyak melahirkan sebuah program tentang pemberdayaan ekonomi. Mungkin konsep awalnya ketika ini Baitul Makmur, ini kan ada beberapa kegiatan barangkali dari zakat, infak, yang sudah melakukan, merumuskan ke arah pemberdayaan ekonomi. Nah, mungkin ini bagaimana nanti dikaitkan ketika ini, kalau nggak salah saya Baitul Makmur mau launching, ya, mau dibentuk. Ya, kalau nggak salah saya tim ad hoc-nya sudah dibentuk. Ya mungkin ini tepat sekali untuk melakukan sebuah koordinasi dengan bantuan dana bergulir melalui lembaga mitra dan melalui yang apa namanya koperasi-koperasi lembaga keuangan. Ya, Oh, iya. dengar, cuma kurang keras suaranya. Oh ya, Ya, lanjut. ya, Jadi, ya. Mungkin ini bagaimana mengkolaborasikan ketika nanti lahirnya Baitul Makmur. Bagus juga dibuat kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan yang hari ini kita bekerja sama dengan Baitul Mal, supaya ya ini bisa kita ekspansi keluar, ya mungkin di luar Banda Aceh dan Aceh Besar dalam hal ini. Bagaimana kita memberantas rentenir-rentenir yang membantu nyak-nyak di pasar-pasar yang barangkali membutuhkan tidak banyak modal, mungkin sedikit dari apa namanya yang memberikan modal itu. Mungkin ini ya, semacam pendapat, baik. apa namanya, pandangan. Mungkin Pak Putra selaku mungkin yang leading sektornya yang apa, tim ad hoc Baitul Makmur. Mungkin bagaimana untuk ke depan nih, ada upaya, ada sudah dilihat dirumuskan bagaimana bentuk-bentuk kerjasama yang akan dilakukan. Baik, terima kasih Abu. Ya, baik. Baik, terima kasih. Putra, ini Baitul Makmur. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Eri untuk apa namanya pendapatnya. Mungkin itu minta tanggapannya sedikit ya. Mungkin kami dengan Pak Eri juga masuk dalam tim percepatan untuk pembentukan Baitul Makmur. Juga Pak Eri juga banyak membantu di penyelesaian perban tentang pembentukan Baitul Makmur dan mekanisme penyaluran dana bergulir. Nah, jadi memang ada 2 skema dalam penyaluran dana bergulir itu, sesuai juga dengan Pergub tentang pengelolaan zakat dan infak, bahwa ada 2 skema, bahkan ada 3 skema kalau di Pergub, tapi kita pilihnya 2. Di Pergub itu skemanya membentuk lembaga sendiri, penyaluran melalui sekretariat ataupun dengan mitra pihak ketiga, lembaga keuangan, bank dan non-bank. Jadi dalam Perban nomor 10 dan nomor 9, nomor 10 terkait dengan Perban 10 2024 tentang pembentukan lembaga, dan Perban Peraturan Badan nomor 9 tahun 2024 tentang penyaluran dana bergulir. Itu mekanisme yang dipilih hanya 2. Yang pertama oleh Baitul Makmur, dikelola oleh lembaga yang dibentuk oleh Baitul Mal independen. Yang kedua adalah melalui mitra. Ya, kemudian pemilihan mitra ini memang terkait dengan jangkauan. Kalau Baitul Makmur mungkin ketika dia baru di tahun ini dibentuk, dia hanya ada berada di wilayah provinsi atau kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Tetapi kalau dengan lembaga keuangan kita menginginkan channelingnya, bahwa kita menginginkan jejaringnya digunakan, dimanfaatkan untuk menjangkau mustahik yang ada di seluruh kabupaten kota. Memang ini terus berproses bahwa karena memang ada keistimewaan lain di Baitul Mal atau pemerintah, bahwa pengelolaan keuangan ini kan cukup ketat ya, karena ini ada bagian dari pendapatan asli daerah. Mungkin juga sedang diperjuangkan bagaimana dana infak dan zakat itu biar terus fleksibel bisa dikelola, agar kemudian intervensi-intervensi seperti ini bisa mudah, cepat dilakukan oleh Baitul Mal, bisa fleksibel. Ini juga sedang berproses. Untuk proses ke situ, baik dari segi pembentukan Baitul Makmur, ad hoc-nya sudah selesai, mungkin nanti tinggal membentuk definitif,
ini sedang berproses, termasuk juga dengan penempatan dana bergulir dengan pihak ketiga. Mungkin ada beberapa lembaga keuangan juga yang sudah mungkin menyampaikan ketertarikannya, kesediaannya untuk bisa bekerja sama dengan Baitul Mal untuk memberikan bantuan dana bergulir tanpa bunga kepada masyarakat pelaku UMKM. Mungkin ini sedang berproses terus. Mudah-mudahan ini bisa cepat terlaksana, mungkin dengan bantuan tim juga yang sudah dibentuk di Baitul Mal. Tim percepatan ini juga akan terus mengupayakan, mudah-mudahan kita berharap ya, mudah-mudahan tahun ini awalan itu bisa dilakukan. Misalnya target launching itu bisa dilakukan di tahun ini, kemudian masyarakat yang sudah menunggu-nunggu untuk program ini, program yang juga menjadi andalan sebelumnya, sebelum perubahan kanun, kita juga punya binaan sampai dengan 1.000 lebih yang aktif ya. Untuk wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar itu sangat menunggu kembali bantuan ini, karena kegiatan ini, modal usaha bergulir ini adalah salah satu bentuk yang disiapkan oleh Baitul Mal untuk memerangi praktek rentenir atau riba di masyarakat sekarang yang sudah cukup marak. Dan kondisi ini juga karena memang akses modal dari masyarakat itu yang butuh tapi tidak punya akses yang cukup, maka program ini memang diharapkan bisa segera bergulir. Kemudian kita juga mengharapkan nanti di Baitul Mal Kabupaten Kota juga bisa mengikuti jejak ini. Artinya kerjasamanya tidak seperti disebutkan Bu Indah tadi, tidak hanya di tataran BMG-nya, juga di GBMK-nya juga bisa membentuk semacam LKMS, juga itu juga amanah dari di kanun dapat membentuk, mungkin bisa dibentuk, dan itu bisa secara massal mungkin Baitul Mal se-Aceh bisa memprogramkan program dana bergulir untuk masyarakat yang membutuhkan. Mungkin seperti itu Pak Syed. Baik, sahabat Baitul Mal, masih ada waktu 1-2 lagi. Mas Safwan ya? Ada Mas Safwan? Silakan Pak Safwan, ekonomi wakaf. Oke, Sudah dipanggil. Ya, silakan. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin hari ini tidak berbicara wakaf. Saya akan mencoba untuk menanggapi ataupun semacam wacana lah. Kalau kita melihat secara keseluruhan di Baitul Mal ini, sudah ada program yang memang sudah bergulir di masyarakat. Tadi disebutkan tentang program ekonomi yang menurut saya ini sudah ada nampak bergeliat di masyarakat. Dan kita melihat setiap tahunnya itu ada saja yang dibantu oleh Baitul Mal. Namun yang perlu kita perhatikan, apa yang dilakukan Baitul Mal itu seperti tidak ada bekas. Maksud saya itu adalah perlu apakah kelanjutan dari program tersebut ataupun semacam dari tahun ke tahun itu terus kita bina supaya itu bisa berkembang. Setelah program ini berkembang dari tahun ke tahun, kemudian si mustahik ini sebagai penerima bantuan ini sudah mandiri, baru Baitul Mal itu bisa melepas tangan. Yang kedua, mungkin kita perlu kerjasama dengan lembaga, apakah itu Bapeda atau sejenis lembaga yang memang menyatakan, apakah lembaga survei, sejauh mana Baitul Mal itu sudah berperan dalam sektor ekonomi ini. Kalau kita klaim bahwa kita sudah berperan di dalam proses bantuan ekonomi, ada semacam angka-angka yang memang kita harus seperti kita berikan penjelasan ke publik bahwa Baitul Mal ini yang sudah memberikan kontribusi untuk ekonomi sekian persen dan sebagainya. Ini yang belum kita lakukan. Hari ini kita terus menggelontorkan uang dari setiap tahunnya, tapi kita tidak ada semacam pemetaan khusus sampai berapa tahun kita punya target supaya mustahik itu disejahterakan. Ini seperti kita menggelontorkan uang ataupun menghambur-hamburkan uang, tapi tidak ada target yang jelas. Mungkin ini Pak Putra dan teman-teman tim nanti kita bisa pasang target
mau berapa tahun kita akan fokus untuk pembinaan ekonomi masyarakat ini dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, mungkin ini sudah lama mungkin kita diskusikan ataupun pernah diucapkan dulu, untuk model pemberdayaan ekonomi masyarakat itu secara langsung, tidak setengah-setengah. Artinya bantuan yang kita berikan itu selesai dengan bantuan yang kita berikan itu. Saya tertarik apa yang dipraktekkan oleh lembaga swasta, itu namanya SRC, Sampurna Retail Commodity. Mungkin juga dipraktekkan oleh Basnas. Kalau Basnas itu namanya ZMart. Nah, mungkin ini cara lain untuk bisa kita bantu masyarakat ini supaya bisa mandiri. Kita pilih saja misalnya mustahik itu yang levelnya menengah, ataupun dia sudah punya usaha, ataupun tidak cukup modal, kita support sistemnya, apakah ADM-nya, plus nanti ada semacam bantuan yang kita berikan. Nanti di labeling dengan label betul apakah nanti BMA, MAT, dan sebagainya. Ini sama seperti yang dilakukan oleh SRC dan ZMAT ini. Mungkin hanya ini sebagai wacana saja ke Baik. depan. Mungkin betul bisa mengambil bagian dari itu. Terima kasih atas waktu. Mungkin ini menarik sekali diskusi ini. Ini perlu diteruskan. Pak Arief mungkin yang menjaga gawang ini. Ini tanggapan dari daerah pun cukup bagus. Cuman nanti perlu peningkatan sosialisasi ke daerah-daerah, terutama ke BMK, karena dari respon dari BMK Aceh Besar ini sangat bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Safwan bin Dade. Putra, kita hanya bisa tanggapi 1 menit nih. Oh, Sudah baik. di penghujung waktu. Baik, mungkin sedikit yang terkait dengan Pak Safwan tadi yang sampaikan program-program yang memang program sukses yang juga dilakukan oleh yang lain. Baitul Mal juga membuka baik itu kerjasama atau belajar dengan lembaga lain terkait dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi seperti Pak Safwan tadi. Memang kelemahan dari kegiatan yang di Baitul Mal barangkali di brandingnya, kalau untuk intervensinya juga cukup luas, baik individu, keluarga maupun kelompok. Mungkin jejaknya mungkin yang kita tidak terlihat. Nah, mungkin di beberapa lembaga swasta ataupun di Basnas misalnya, setiap ada bantuan, walaupun hanya sedikit, walaupun bantuannya lebih besar dari Baitul Mal, tapi brandingnya mungkin itu yang perlu mungkin yang menjadi catatan kita, bukan hanya pemberdayaannya. Mungkin tadi kita diskusinya adalah di substansi, bahwa kita memang menjadi bagian dari menyelesaikan masalah kemiskinan di Aceh. Jadi kita berada di segmen di mana lembaga lain, dinas lain tidak hadir. Di Baitul Mal itu fokus pertama. Kemudian memang perlu peningkatan seperti Pak Safwan sampaikan tadi, yang branding itu perlu, agar kemudian orang melihat, orang mencatat bahwa Baitul Mal sudah seluas itu sebenarnya membantu masyarakat miskin. Tapi walaupun memang kita kalau sekarang datang ke desa-desa misalnya, kampung-kampung, kita mendengar bahwa tanggapan positif tentang peran Baitul Mal. Mungkin itu yang perlu kemudian kita angkat, kita branding, seperti yang Pak Safwan sampaikan tadi, agar kemudian orang juga lebih tahu secara massal bahwa Baitul Mal sudah banyak membantu. Selain juga memang perbaikan program yang seperti Pak Safwan sampaikan tadi juga cukup bagus. Mungkin tinggal kita formulasikan saja dengan kegiatan-kegiatan yang kita sudah punya. Yang kalau template-nya kita juga cukup lengkap dari individu, keluarga, komunitas. Sebenarnya kita sudah punya itu. Kemudian mungkin kita perlu sinergikan, perlu kita kolaborasikan, kemudian perlu kita formulasikan lebih bagus lagi, agar kemudian kegiatan pemberdayaan Baitul Mal itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat miskin atau mustahik yang ada di Aceh. Kemudian kita bisa menjangkau lebih luas. Yang paling penting seperti yang disampaikan Pak Safwan tadi, kita bisa mengukur lebih jelas. Mungkin kaji dampak itu perlu dilakukan terkait dengan program-program zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal, sehingga kita bisa menampilkan dalam bentuk angka yang lebih akurat kepada publik bahwa Baitul Mal sudah membantu sekian, sudah mengintervensi sekian, dan dampaknya sekian dan sebagainya. Jadi seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Putra. Ini luar biasa program ekonomi Baitul Mal dari individu, keluarga, sampai lembaga. Mungkin sudah saatnya Baitul Mal nih memikirkan ada manajemen internal yang lebih baik supaya koordinasinya lebih bagus. Perlu des ekonomi, atau jangan-jangan nanti dalam struktur baru di masa depan akan perlu kabak ekonomi. Gitu. Ya, bisa jadi. Baik. Kita memungkinkan. Baik. Terima kasih banyak nih Putra. Ya, sama-sama. Dan
Demikian ya sahabat Baitul Mal, kita sudah ngobrol panjang di Balai Baitul Mal Aceh dengan narasumber Putra Misbah, tenaga profesional Baitul Mal Aceh. Terima kasih juga partisipasi sahabat semua. Mudah-mudahan Anda tidak bosan-bosannya untuk hadir lagi di Balai yang akan datang ya, di Kamis yang akan datang. Kita akan berbagi pengalaman yang lebih banyak lagi dengan program-program yang berbeda, isu yang berbeda. Tadi ada yang tanggapan terakhir, mohon maaf kami tidak bisa respon langsung, tapi kita bisa terus berkomunikasi. Sekali lagi terima kasih sahabat Baitul Mal telah hadir di Balai Amil Baitul Mal Aceh. Insyaallah kita jumpa lagi, saya mohon maaf lebih dan kurang. Said Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.